Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Wa qala Allah Ta'ala aidan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul 'azim. Para pendengar setia, di sore hari ini kajian motivasi sebagai bekal tambahan untuk kita semuanya akan kami bawakan sebuah kisah, yang kisah itu termaktub, terabadikan dan tertulis dalam kitab yang berjudul Anisul Mukminin. Kitab ini pula terabadikan dalam kitab hadis yang dikaji di kalangan pesantren yang berjudul Bulughul Maram. Dalam kitab tersebut diceritakan tentang sosok seorang wanita tua berkulit legam, bukanlah pabrik figur, orang biasa, tidak terpandang, tidak punya jabatan. Ia dikenal dengan sebutan di kalangan para sahabat, yakni Ummu Mahjan. Suatu ketika baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang hadir bertakziah kepada orang yang meninggal dunia. Setelah prosesi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan, yakni menziarahi sahabat-sahabat Nabi yang telah wafat. Setelah prosesi yang demikian itu, Nabi pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan berziarah ke para sahabat-sahabat Nabi yang telah wafat mendahului Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menziarahi sahabat-sahabat Nabi, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah makam, yang makam itu dalam pandangan Nabi terlihat baru. Seketika itu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memalingkan pandangan ke arah para sahabat. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang berada di samping beliau bersama dengan beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man sahib hadzal qabr?" Makam siapa ini? Mendengar pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat pun kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah makam Ummu Mahjam." "Ya Rasulullah, ini adalah makam Ummu Mahjam." Mendengar jawaban sahabat Nabi bahwasanya yang ada di depan Nabi adalah makam daripada Ummu Mahjan, mendengar berita tersebut, mendengar informasi tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun langsung menangis, meneteskan air mata.
beliau begitu sedih karena beliau tidak tahu bahwasannya Ummu Mahjan, orang yang aktif membersihkan masjid Nabi, telah meninggal dunia, namun Nabi tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat-sahabat beliau, "Lima lam tukhbiruni biwafatiha hatta kunta shalla 'alaiha." Mengapa kalian begitu tega tidak memberitahuku tentang kematiannya sehingga aku mendoakan padanya? Para sahabat pun mendengar daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiam 1000 bahasa. Namun kemudian salah seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, laqad matat fi sa'ati syadidatil hararati wa kunta sa'atan mustarihan wa khifna 'alaika min hararati syams." Ya Rasulullah, saat ia meninggal, waktu itu terik matahari begitu sangat panas dan menyengat sekali. Kami melihatmu sedang beristirahat di tempat tidurmu. Kami takut panasnya matahari menyakitimu. Begitulah sahabat-sahabat Nabi yang begitu sayang, begitu cinta, dan begitu tidak tega sesuatu menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar perkataan sahabat ini, seketika itu Nabi pun langsung sholat di makam Ummi Mahjan. Setelah itu Nabi mendoakannya. Setelah selesai proses itu, Nabi berbicara dengan keras di hadapan para sahabat. "Assalamu alayki ya Ummi Mahjan, ayyul a'mal wajadti afdol." Wahai Ummi Mahjan, amal apa yang kamu dapatkan sehingga engkau mendapatkan kemuliaan ini lantaran amalmu? Nabi pun setelah berkata begitu lantang dan keras di hadapan para sahabat dan di depan makam itu, Nabi terdiam sejenak sembari menunggu jawaban daripada Ummu Mahjan. Setelah beberapa saat kemudian, Nabi tiba-tiba berkata dengan keras kepada sahabat, "Innaha taqul lam ajid afdal indallahi min tandifil masajid." Ummi Mahjan berkata, "Saya tidak menemukan amal yang lebih dicintai oleh Allah, lebih utama di sisi Allah daripada membersihkan masjid. Innallaha tabaraka wa ta'ala bana baitan fil jannah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membangunkan istana untuknya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin pendengar setia, melalui cerita ini kita diajarkan sebuah pelajaran hidup yang begitu penting untuk bisa kita ambil dan kita jadikan pedoman untuk perjalanan hidup kita. Apa itu? Bahwa perbuatan kecil dan terlihat sepele di hadapan manusia ternyata begitu besar dan mulia pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita fahami bersama bahwa pahala amal itu bukan hanya bergantung pada banyaknya amal saja, melainkan lebih bergantung pada niat dan keikhlasan seseorang. Amal besar bisa jadi kecil pahalanya di sisi Allah lantaran niat yang kurang ikhlas dan
belum tepatnya atau tidak tepatnya niat. Sebaliknya, amal yang kecil bisa bernilai besar dan agung serta mulia di hadapan Allah lantaran niat yang sangat ikhlas dan benarnya sebuah niat itu. Ibnu Mubarak berkata, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah." Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar pahalanya karena sebab niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena sebab niat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiquna, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu, wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma tuwi ma alaihi wa in qallah." Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu atau ajak, walaupun itu sedikit. Karena itu, janganlah kita meremehkan sebuah amal baik meskipun itu kecil dan sepele. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun itu hanya bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Tersenyum pun bisa bernilai pahala yang cukup besar. Maka daripada itu, marilah kita bersemangat untuk terus melakukan amal kebaikan, meskipun itu kecil, sepele, atau bahkan disepelekan manusia. Janganlah perhatikan, dikucilkan, disepelekan manusia. Yang penting dalam beramal adalah bagaimana kita ikhlas, tulus beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih asiklah beramal baik dipandang Allah daripada mencari pandangan, mencari kehormatan, mencari perhatian dari selain Allah. Bila mana kita melakukan kebaikan hanya untuk Allah, kebahagiaan, kemuliaan, pahala yang besar dan mulia akan kita dapatkan. Namun bila kita mencari perhatian kepada manusia, maka hasilnya hanyalah kekecewaan yang menjadikan surut, lemah semangat, dan putus asa kita dalam beramal kebaikan. Lakukanlah kebaikan meskipun itu sepele, kecil, dan disepelekan. Mudah-mudahan motivasi ini menjadi bekal kita untuk terus beramal baik meskipun itu tidak nampak, tidak terlihat besar di pandangan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.